memang orang nggak punya ya kan, jadi kita direndahkan. Bu, aku pengen kuliah. Tapi ibu saya ini menjawab, oleh ini duit gitu kan. Alhamdulillah, 1 bulan 2 bulan kita nggak bisa bayar bank. Kalau di FB Pro, waduh ngeri Mbak ya. Kadang sehari kalau di FB Pro itu mencari penghasilan 1 juta sampai 5 juta itu sangat mudah sekali. Nah, perkenalkan, nama saya ini Bagus Sentosa. Asal saya ini dari Candipuro, Lumajang. Usia saya ini sekarang 33 tahun. Ya pertama kita nggak usah dulu ya. Pertama kita ini habis lulus sekolah, kita ini kerja dulu. Kerja di pabrik. Tapi kerja di pabrik itu menyenuhkan. Dulu kan gini Mbak ya, kita mau kuliah, kita pernah ngomong pada orang tua, Bu aku pengen kuliah. Tapi ibu saya ini menjawab, oleh ini duit gitu kan. Memang kuliah zaman dulu kan bukan biaya kecil kan, kita harus biayanya besar. Jadi kata ibu saya, lek awakmu pengen kuliah, ya awakmu ya kudu kerja gitu. Jadi saya kerja pabrik itu selama 3 tahun. Terus saya berpikir di kerja pabrik, kalau saya kerja pabrik terus menerus, ya kapan saya bisa kuliah? Jadi saya berinisiatif, saya bagaimana saya pengen mempunyai usaha. Jadi saya kerja ikut orang di salon kecantikan. Salon kecantikan itu awal mula 3 bulan saya ikut sana tanpa digaji. Nah, kita nggak peduli digaji nggak, yang penting kita dapat ilmunya dulu. Di tahun 2014 itu saya coba buka usaha sendiri karena salonnya bangkrut. Jadi saya sama pemilik salon itu, Mas, seman buka dewe yo gitu, buka dewe. Soalnya aku nggak nutut Mas, soalnya biaya rukunya mahal gitu loh. Itu saya suruh buka sendiri. Habis itu saya juga bingung ya, modalnya dari mana gitu ya. Terus saya buka potong rambut. Modalnya saya itu cuma 7 juta. Bangunnya itu habis 7 juta. 14 juta. Terus uangnya dari mana 7 jutanya ini? Terus saya pinjam dari bank. Nekat itu aku Mbak ya. Nekat. Habis nekat itu alhamdulillah 1 bulan 2 bulan kita nggak bisa bayar bank. Pada akhirnya ibu saya sama bapak saya yang bayar angsuran. Waktu itu dulu berapa ya? 500-an lah. Saya nggak kuat bayar segitu. Habis saya bingung ya. Terus potongan saya ini nggak laku ya, usaha nggak laku, gimana caranya laku? Kalau sekarang kan enak, kalau kita usaha itu ada namanya endorsement ya. Kita bisa endorse kuliner, endorse dari TikTok, dari Facebook, kan enak sekarang kan. Kalau dulu kan enggak. Bagaimana caranya potong rambut kita itu laku? Jadi saya buat banner Mbak ya. Buat banner di sana 100 meter potong rambut, 100 meter potong rambut, 100 meter potong rambut gitu. Jadi saya banyakkan banner. Habis itu saya perbanyak banner karena kan rumah saya nggak di pinggir jalan kan, masuk. Habis itulah awal karir kita ya. Dari 1 bulannya itu cuma mendapatkan uang berapa ya, 1 harinya itu 20.000, bisa mencapai gitulah ratusan ribu lah. Nah, habis itu ketika itu saya ketemu orang motivator. Nah, perjalanan saya ini ya, pas itu kita itu mendapatkan 20.000 per hari, 20.000, 25.000. Saya itu pengen kuliah Mbak ya. Terus saya itu curhat sama salah satu orang, curhat. Aku sini pengen kuliah Mbak, buka cukuran pengen kuliah. Ya kuliah Dek gitu loh. Tapi orang tua saya itu bilang kalau kuliah itu biayanya mahal. Wah Dek ya, rezeki cari ilmuku sudah ditanggung oleh Allah gitu ya. Terus saya yakini, terus malam saya merenung, rezeki oleh ilmu ditanggung oleh Allah ya. Jadi aku nekat Mbak, saya daftar kuliah di Lumajang. Daftar di Widya Agama itu tutup, terus saya daftar yang buka itu ada kampus
STKIP, kuliah guru. Aku nggak tahu itu kalau kuliah keguruan, nggak tahu. Pokoknya kuliah wis, yang penting kita punya gelar S1 lah. Ketika saya kuliah itu rezeki itu wis lancar Mbak. Dari saya penghasilannya cuma 25.000, pas kuliah itu saya motong rambut mulai jam 8 sampai jam 4 ya. Itu bisa mendapatkan 150.000. Kok tambah lancar wis. Terus saya kuliah terus. Habis itu saya punya karyawan, nambah karyawan 1. Ya, itu wis karir saya wis. Wah, ini dibuka pintunya sama Allah itu gara-gara saya kuliah. Terus ditambahkan lagi kita punya 2 karyawan. Terus kita punya 3 karyawan. Di yang punya 3 karyawan ini, habis itu saya berpikir kok akeh nemen karyawanku ya kan. Habis itu saya buka usaha kuliner namanya mie. Nah, ini awal-awal saya jadi konten kreator. Kita promosi lewat mie. Saya jualan mie pertama laris Pak ya. Tapi sepanjang perjalanan itu dapat 2 minggu itu sepi mie ya. Kata orang sini, wah kena dukun, kena opo. Saya nggak percaya masalah itu ya. Kita habis kulinerku memang gampang-gampang susah. Habis itu saya lihat YouTube bagaimana cara supaya usaha kita laris. Jadilah endorsement. Endorsementku apa? Jadilah konten kreator. Terus apa yang gunakan? Yang nomor 1 kan alat. Kalau kita pakai media HP Android kan nggak bisa bagus seperti iPhone ya. Tapi di YouTube itu sudah dibilangkan minimal kita mempunyai HP iPhone, walaupun itu iPhone biasa. Jadi saya itu dulu beli di marketplace Facebook itu ada HP namanya iPhone SR ya. Dulu 3,5 juta, 2 tahun yang lalu. Aku ditipu itu sama orang ini. Ditipu itu HP ini HP apa? Bolengan Mbak ya, bolengan. Tapi HP itu yang membuat saya menjadi seperti ini. Ya, bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta. Malah HP yang saya ditipu sudah mendapatkan ratusan juta dari itu. HP iPhone SR itu Mbak. Untuk jadi guru kita pernah ya. Kita jadi guru mulai tahun 2019 sampai tahun 2014 Mbak ya. Saya dulu nggak pengen jadi guru. Pas saya lulus kuliah, teman saya kesini ya. Dulu naik Vixen, terus pakai training bersepatu. Gus ikut Gus. Kataku ikut opo ya. Kataku ikut dolen. Paling camping nang gunung bakar-bakar gitu. Saya ikut ya. Gaya training kata temanku, gaya training Mbak ya. Gaya sepatu gitu loh. Pas itu aku pakai sepatu pakai training, pakai hand. Kok dengar nggih hand? Kita nggak tahu. Pas gitu, lah kok nang SMP Mas gini aku. Tidak apa-apa, ayo mlebu. Nah sekolahan dulu. Terus ditemui kepala sekolahnya. Loh, apa Mas? Wis Gus, ojo di sini ya. Ngajaro memurong wulan ya. Wah, gitu Pak. Itu momen-momen yang menyakitkan kita ya. Saya itu jurusan ekonomi, malah di sana itu saya suruh ngajar biologi. Kan nggak nyambung Mbak ya. Jadi saya tiap hari belajar biologi itu. Jadi memang di sekolah swasta, guru itu memang diwajibkan bisa semua. Jadi alhamdulillah saya di sana itu pernah jadi guru biologi, pernah jadi guru sosiologi, pernah jadi guru IPS, IPA, terus prakarya, semuanya selama 5 tahun. Terus sudah 5 tahun saya berhenti Pak ya. Saya pengen fokus di konten kreator. Saya jadi guru pertama kita mendapat gaji itu 300.000, 285.000 satu bulan. Nah, selama 5 bulan alhamdulillah kita dapat tunjangan dari pemerintah daerah, kita dapat tunjangan 500.000. Jadi gaji kita itu bisa mencapai 900, 800.000 sebulan. Kan lumayan Mbak ya. Kita ngajarnya seminggu cuma 4 kali, 3 kali gitu. Tapi lama-kelamaan bupatinya sudah habis periodenya, tunjangannya itu dipotong, tinggal 250. Namanya kalau laki-laki Mbak ya, kalau laki-laki itu kalau kita dapat gaji sudah keluarga
cuma 500.000 oleng mbak ya, oleng. Yo wis pawone nggak ngukus lah jadi saya fokus di konten kreator aja sama usaha saya. Dan saya itu sekarang itu mempunyai usaha itu banyak mbak ya. Ada usaha Joker Barbershop ya, ini ya, mulai dulu kecil sekarang besar. Terus kita punya usaha mie Joker. Yang ketiga kita mempunyai sablon Joker. Jadi sablon kaos-kaos itu sampai kewalahan mbak ya. SDM kita kurang, yang pesan banyak sablon Joker ini. Dan yang keempat kita dapat penghasilan dari konten kreator. Ini mbak, yang konten kreator ini yang besar ini. Karena kalau usaha di konten kreator, kalau kita jadi konten kreator, usaha apa aja itu enak mbak ya. Wis, usaha apa, jualan apa itu enak. Kita cuma siarkan aja di konten kreator kita jualan kaos. Banyak kan fan-fan kita ya, fan-fan terus penggemar kita itu beli mbak. Wah, timbangannya beli sablon di situ, beli di Mas Bagus sih, sambil ketemu Mas Bagus itu kan, anak-anak kan seringnya gitu. Di alhamdulillah semenjak saya jadi konten kreator, saya mengenal Bang Ari, terus mengenal Abah Gempar, terus kita mengenal Sam Huda di Besti, semuanya itu dari konten kreator. Jadi saya dimasukkan grup konten kreator Lumajang, dan disitulah kita mengenal cari uang dari TikTok Shop. Kita mengenal cari uang di Facebook Pro ya. Kita bisa mengenal cari uang di media. Kalau dulu kita nggak ngerti, kebanyakan anak muda sekarang itu nggak pakai ngonten joget-joget gitu aja. Kalau kita nggak, sekiranya kita ngonten cari uang, kita main ke Lumajang dapat uang gitu gimana. Kalau kita sudah mengenal public figure ya, orang itu sudah mengenal, pasti kan orang kan hubungi kita, Mas mau endorse gitu ya. Jadi kita ke Lumajang main sambil endorse ya. Kadang ada produk-produk dari orang, Mas saya mau titip produk sini berapa Mas? Saya kasih 250 nggak apa-apa. Kita buat video aja gitu. Kita dikasih 250.000. Ada kadang dikasih 1 juta ya. Kalau di FB Pro, waduh ngeri mbak ya. Kadang sehari kalau di FB Pro itu mencari penghasilan 1 juta sampai 5 juta itu sangat mudah sekali. Itu tahun kemarin. Tapi kalau tahun sekarang, ya kita kembali ke TikTok lagi. Nah kita mempunyai momen mbak ya, pengen sukses tuh ya. Dulu kita pernah mbak ya, ya kalau zaman dulu kan pacaran ya. Memang orang nggak punya ya kan. Jadi kita direndahkan. Ketika kita direndahkan itu kita berpikir ya, oh cecet ambek areku, ngareku gak ngono ya kan. Jauh cecet ambek areku, ngareku dablek. Ya. Oh areku ndak duwe gitu ya. Jadi momen-momen seperti itu saya jadikan motivasi pada saya. Bahwa saya memang benar dulu memang bukan orang baik ya. Tapi kita bagaimana bisa menjadi orang baik, bagaimana bisa menjadi orang bermanfaat, dan bagaimana kita bisa menjadi sukses. Nah, jadikanlah hinaanmu adalah kesuksesanmu mbak, gitu mbak. Jadi kalau teman-teman ya, kalau kalian dihina ya, dicaci maki, biarin aja. Tapi kamu buktikan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dan sukses gitu.